Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahmat pada malam ke-17 yang agung ini. Tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada malam hari ini saya tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya bacakan tema kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Sebagaimana tema atau judul ini telah ditetapkan oleh IPMI Kota Pekanbaru. Dan saya juga baru dapat kabar atau info sore tadi kurang lebih jam asar mendadak gitu ya. Pada malam ini menggantikan. Baik, walaupun seperti itu ya, acara kita tetap berjalan lancar seperti biasanya ya, tetap ada santapan rohani Ramadan atau tausiah. Baik, membahas tentang kewajiban muslim terhadap Al-Quran ya, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hadarin nasi wa bayyinatin minal hada wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an padanya sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas petunjuk dan pembeda. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kewajiban muslim terhadap Al-Quran, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah bahasa Arab ya. Al-Quran diambil dari kata bahasa Arab itu qara'a yang qur'u Qur'anan, artinya bacaan atau membaca secara berulang-ulang. Itulah arti Al-Quran secara bahasa. Jadi kalau membaca Al-Quran, mengkhatamkannya harus dibaca secara berulang-ulang. Itu pengertian dari segi bahasa. Pengertian dari segi istilah dikutip dari berbagai pendapat ulama ya. Al-Quran itu adalah firman Allah ya, perkataan Allah pertama. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, firman Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi membaca Al-Quran itu ya, kita mampunya secara berangsur-angsur dan demikian juga dengan menghafalkannya. Makanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan persoalan ya sahabat pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Quran ya, ibadah ya, sebagai ibadah atau beribadah membacanya, berpahala membacanya ya. Berbeda dengan membaca hadis atau kitab-kitab keislaman yang lainnya.
maka membaca hadis dan kitab-kitab selainnya tidak berpahala kecuali kita niatkan untuk ibadah. Tapi ketika membaca Al-Quran, walaupun tidak kita niatkan ibadah, kita sudah mendapatkan pahala. Baik, tentang Al-Quran, ya, apa saja kewajiban Muslim terhadap Al-Quran? Ya, jadi ketika kita sudah beriman, maka kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Apa saja? Pertama, kita harus mengimaninya. Yakin Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, ya. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat kedua yang bunyinya, ya. Yang pertama Alif Lam Mim, yang kedua ya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Nah, kitab ini, Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang tidak bertakwa, apakah dia mendapatkan petunjuk? Jawabannya tidak. Ya, itu yang pertama. Jadi Al-Quran itu wajib kita imani. Jangan pernah sedikit pun ragu dengan Al-Quran. La raiba fihi. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yakin 100% kepada Al-Quran. Jangan membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya. Selanjutnya, ya, kita membaca dan menghafalkan Al-Quran. Pada zaman Nabi, mana lebih terdahulu, ya, kitabnya atau Al-Qurannya? Pada zaman Nabi belum ada kitab atau mushaf yang seperti kita pegang pada saat ini. Ya, Al-Quran itu terdapat di dalam dada atau hati para sahabat. Ya, Al-Quran itu turun tidak berbentuk tulisan yang seperti kita baca hari ini. Tetapi Al-Quran itu dihafalkan. Jadi sahabat lebih dahulu menghafal Al-Quran daripada membacanya. Jadi karena sahabat ini banyak yang gugur di medan perang, maka dikhawatirkan para sahabat hilangnya Al-Quran dengan matinya para sahabat, maka Rasulullah memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran. Umpamanya medianya bisa di pelepah kurma, tulang belulang, kayu, ya, daun-daun dan sebagainya. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim, ya, yang bunyinya Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, ya, syafi'an illa shahab, ya. Ya, atau ila ashab. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu datang memberi syafaat pada hari kiamat. Begitu kata hadis riwayat Muslim. Ya, selanjutnya, ya, apalagi kewajiban seorang Muslim terhadap Al-Quran? Mentadabburi, ya, menghayati, ya, menyelami, mendalami, merenungkan dan mempelajarinya. Ya, tidak sekedar baca, tapi juga ditelaah apa makna kata per kata, apa maksud tafsirannya. Ya. Berdasarkan dalam surah Muhammad ayat 24 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna Qur'ana? Apakah kalian tidak mentadabburkan Al-Quran? Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Ya, am ala qulubin, ya, afwahihim, ya, afwaluhum, ya, afwaluha. Itu, ya, kecuali atau hati kalian terkunci. Nah, jadi orang-orang yang mau mentadabburi Al-Quran, yang tersentuh
hatinya dengan Al-Quran, yaitu orang yang hatinya terbuka, tidak terkunci. Selanjutnya, ya, mengajarkan Al-Quran berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat familiar sekali, ya, di kalangan para pengajar Al-Quran atau para pelajar Al-Quran. Yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi tidak hanya statusnya sampai jadi murid, tetapi harus berlanjut menjadi guru. Sampaikanlah Al-Quran berdasarkan sesuai dengan kemampuannya, ya, agar Al-Quran ini bisa menjadi syafaat dan menjadi amal jariyah. Selanjutnya, ya, mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar pandai membaca atau menghafalkannya atau memahaminya, tetapi juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, atau disebut dengan akhlak Al-Quran. Jadi jangan sampai guru Al-Quran tapi akhlaknya enggak akhlak Al-Quran, ya. Jangan sampai, ya, para pelajar yang mempelajari Al-Quran atau hafizul Quran tapi akhlaknya enggak sesuai dengan Al-Quran. Maka agar bisa akhlak seperti Al-Quran, ya, harus memahami makna kandungan Al-Quran berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an, ya, wa 'allamahu. Dan juga berdasarkan surah At-Tur ayat 16 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama, ya, tujzauna ma kuntum ta'malun, ya. Yang artinya sesungguhnya balasan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita, ya, pelajari, yang kita katakan, semuanya akan dihisab di akhirat kelak. Baik. Nah, apakah hanya memahami kewajiban muslim terhadap Al-Quran? Ya. Kita harus tahu juga apa saja adab-adab kita terhadap Al-Quran ketika hendak membaca Al-Quran. Pertama, bersuci, berwudu, ya, jangan dalam keadaan junub, ya, usahakan dalam keadaan yang sudah suci atau wudu, ya, tidak junub dan berwudu. Lalu menghadap kiblat, ya. Lalu duduk dengan sopan. Jadi, ya, bagaimana kita berhadapan dengan tamu agung, maka seperti itulah cara duduk kita, sopan dan santun. Jangan sampai ketika membaca Al-Quran nggak pakai baju, atau, ya, ketika membaca Al-Quran, ya, duduknya seperti nggak sopan, ya, kurang enak dipandang. Jadi usahakan ketika berinteraksi dengan Al-Quran dalam keadaan yang terbaik. Nah, selanjutnya, ya, membaca Al-Quran itu tartil, ya, tidak tergesa-gesa. Contoh, umpamanya dalam bulan Ramadan ini targetnya khatam berapa kali? 1 kali atau 2 kali, 3 kali sampai sekian kali, tetapi sekadar baca aja, enggak diaplikasikan tajwidnya panjang pendek dan langsung aja baca. Yang penting khatam. Jadi hanya mengejar kuantitas tapi tidak mendapatkan nilai kualitas. Makanya harus membaca Al-Quran sesuai tajwid yang benar, ya. Nah, berdasarkan, ya, dalilnya, ya, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'ana fi aqalli min salasi layalin, ya, lebih sedikit dari 2 malam atau kurang dari 3 malam, lam yafqahu, ya, maka dia tidak paham, cuma baca aja tapi tidak berbekas.
Selanjutnya, adab membaca Al-Qur'an yaitu khusyuk ya. Ya, khusyuk ya, berdasarkan dalilnya ya utlu Qur'ana wa baku fa illam tabaku ya wa tabaku. Bacalah Al-Qur'an dengan menangis. Kalau tidak menangis, maka berpura-pura menangis. Nah, sampai seperti itu membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, adab membaca Al-Qur'an itu memperindah suara. Walaupun suaranya cempreng, nggak bagus, tapi bacalah Al-Quran dengan suara yang terbaik yang kita miliki. Walaupun suara kita tidak bagus, ya, laisa minna malam, ya betawanna bil Quran. Bukanlah golonganku siapa yang membaca Al-Quran dengan tidak berirama. Nah, jadi usahakan membaca Al-Quran dengan irama, walaupun bukan irama syekh, irama sendiri juga bagus. Nah, tapi bukan dengan nyanyi ya. Nah, itu beda lagi. Sekarang ada seperti itu yang agak menyimpang pemahamannya. Nah, selanjutnya ya menyembunyikan suara atau dikhawatirkan apa? Menyembunyikan suara atau mengecilkan suara. Dikhawatirkan akan timbul sifat ria. Ria itu pamer, bangga. Habis itu ada juga timbul sifat sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji. Atau ketika membaca Al-Quran di samping kita ada orang sholat, takut terganggu orang yang sholat. Berdasarkan dalilnya, bal huwa ayatu bayyinat suduril ladzina utul ilm. Tetapi dia ayat yang nyata dalam hati orang yang berilmu. Baik Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.